Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikmatul Qari. Saya akan menerangkan tentang bab reproduksi dan metabolisme sel. Langsung saja, sel. Kita bahas sel terlebih dahulu. Sel merupakan bagian yang terkecil tetapi memiliki peran penting. Salah satunya yaitu reproduksi. Reproduksi adalah pembentukan makhluk hidup baru yang sama dengan dirinya atau memperbanyak diri. Yang kedua, sel juga tempat terjadinya metabolisme. Metabolisme adalah suatu rangkaian reaksi kimia yang berfungsi membentuk senyawa-senyawa yang diperlukan untuk mendukung kehidupan makhluk hidup. Sel sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan eukariotik. Adapun makhluk hidup yang belum sempurna disebut dengan virus. Nanti kita juga akan membahas tentang reproduksi virus. Untuk metabolisme sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Lanjut. Langsung saja kita bahas tentang reproduksi prokariotik. Sel prokariotik ini yang tidak memiliki inti sel. Contohnya bakteri, ganggang biru. Bakteri dan ganggang biru, cara bereproduksi mereka dengan cara pembelahan biner atau amitosis. Pembelahan biner ini di mana satu sel akan memperbanyak diri menjadi dua sel dengan cara pembelahan. Nah, ini adalah bagian proses reproduksi sel prokariotik. Nah, yang pertama sel dewasa. Sel dewasa di sini akan melakukan sintesis bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sel baru. Nah, di sini akan melakukan sintesis. Yang kedua, proses di mana kromosom sudah aslinya bebas mulai menempel pada membran sel. Nah, ini terlihat di sini. Kan di sini terlihat tuh. Nah, di sini terlihat menempel kan? Nah, selanjutnya di sini kromosom akan memperbesar ukurannya dan mensintesis DNA dan menggandakan kromosom. Kromosom berlipat ganda. Nah, ini digandakan menjadi dua cabang ini. Selanjutnya kromosom menjadi dua dan mencapai pembesaran maksimum di sini. Kalau sudah mencapai pembesaran maksimum, kromosom akan membelah menjadi dua dan membentuk sel baru menjadi dua. Itulah proses pembelahan biner pada amitosis. Selanjutnya yaitu proses reproduksi pada sel eukariotik. Sel eukariotik mencakup kelompok terbesar dari makhluk hidup karena meliputi makhluk hidup yang bersel tunggal maupun bersel ganda. Contohnya hewan, tumbuhan, manusia pun termasuk dalam sel ganda. Reproduksi sel eukariotik memiliki tahapan. Tahap-tahapannya adalah ada siklus sel. Siklus sel kita lihat. Pertama ada
4 proses. Pertama di sini disebut dengan G1. Di sini disebut S dan di sini disebut G2 dan di sini disebut M. G1 ini adalah tahap awal melakukan pembelahan dan di sini sel akan tumbuh aktif dan melakukan sintesis bahan-bahan yang diperlukan untuk pembelahan sel. Selanjutnya, sel akan mensintesis dan menggandakan bahan genetiknya. Di sini pada proses S, genetiknya akan digandakan bahannya. Selanjutnya masuk ke proses G2. G2 adalah proses di mana persiapan akhir pembelahan dan pertumbuhan maksimum pun terjadi pada periode G2 ini. Dan proses G1 S dan G2 itu termasuk disebut interfase. Interfase adalah fase di mana sel mempersiapkan semua kebutuhan untuk melakukan pembelahan. Dan terakhir yaitu proses M atau periode M. Periode M terdapat 2 cara pembelahan. Yang pertama mitosis dan yang kedua adalah meiosis. Kalau mitosis ini juga bisa disebut dengan reproduksi dengan cara vegetatif. Dan meiosis itu bisa disebut dengan reproduksi secara generatif. Lanjut, kita bahas tentang mitosis terlebih dahulu. Nah, mitosis. Mitosis adalah cara untuk memperbanyak sel pembelahan. Suatu sel menghasilkan 2 sel anak yang sama dengan sel induknya. Hanya 2 anak yang sama dengan induknya. Nah, secara garis besar mitosis mempunyai 4 tahapan. Yang pertama tahapan profase. Profase pun dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan 1, awal, tengah, dan akhir. Tahapan awal profase adalah ditandai dengan mulai tampaknya serat-serat kromatin. Bisa dilihat pada awal pertama ini hasilnya kromosomnya tipis menjadi agak tebal. Nah, itu adalah serat-serat, tumbuh serat-serat kromatin di situ. Dan pada tahap profase tengah sudah terlihat pemisahan kromosom. Nah, di tengah ini terlihat kan bahwa kromosomnya sudah mulai memisahkan diri. Dan tahap akhir kromosom sudah mempunyai bentuk yang tebal dan pendek. Ini menebal dan menempel pada profase bagian akhir. Selanjutnya akan proses metafase. Metafase ini ditandai dengan lenyapnya membran inti. Membran inti adalah lingkaran di tengah itu namanya membran inti. Kemudian muncul serat-serat halus dari 2 kutub yang berlawanan. Bisa dilihat pada metafase terlihat ada benang-benang atau serat-serat yang menempel pada sentromer dan menarik kromosom ke arah 2 kutub yang berlawanan. Itu menempel pada sentromer. Sentromer itu antara kromosom di tengah-tengah. Selanjutnya proses anafase.
Anafase pun ada 2 tahap, yaitu anafase awal dan anafase akhir. Anafase akhir dan anafase awal itu terlihat benang-benang akan menyebabkan kedua kromatid terlepas dari ikatan stomer dan menjadi 2 kromosom baru. Lah ini menjadi kromosom baru kan, anafase akhir tuh terlihat bahwa ada 2 kromosom baru. Dan terakhir ada tahap telofase. Tahap akhir ini kromosom-kromosom baru akan muncul dan terpisahkan oleh dinding sel dan menjadi 2 sel dengan inti berbeda. Selanjutnya yaitu ada meiosis. Meiosis ini adalah proses cara pembelahan sel gamet dari sel induk gamet. Sel-sel gamet yang dihasilkan dapat berbeda satu dari yang lain, juga berbeda dari sel induk gamet. Jadi kalau mitosis itu hasilnya sama dengan induknya, tetapi kalau meiosis bisa berbeda dengan induknya. Tahap-tahapan dari meiosis. Tahapan meiosis ada 2 tahapan periode pembelahan sel. Yang pertama ada profase awal atau profase pertama. Profase pertama merupakan periode kondensasi DNA dan kromosom untuk mendapatkan struktur yang pendek. Profase pertama ada beberapa tahapan. Yang pertama liptoten atau disebut leptonema. Di sini kondisi DNA berjalan dan menghasilkan benang-benang yang tebal. Dan yang kedua ada zigoten atau zigonema. Ini ditandai adanya perpasangan kromosom homolog. Selanjutnya ada proses pakiten atau pakinema. Semua kromosom yang telah mempunyai pasangan akan terus memendek sehingga setiap pasangan kromosom terlibat terpisah dari pasangan yang baru. Pasangan 2 kromosom homolog disebut dengan bivalen. Selanjutnya yaitu ada proses diploiden diakinesis atau disebut diplonema. Nah, ini penampakan 2 kromatid. Jadi sudah ada nampak 2 kromatid. Selanjutnya lanjut ke tahap metafase 1. Metafase 1 ini ditandai dengan serat gelondong keluar dari 2 kutub yang berlawanan dan mengait pada sentromer dari kromosom homolog yang telah berpasangan. Selanjutnya ada anafase 1. Dimulai dengan bergeraknya kromosom yang homolog ke 2 kutub yang berlawanan akibat ketertarikan benang gelondong. Selanjutnya ada tahap telofase. Tahap ini ditandai dengan tibanya kromosom yang bermigrasi di 2 kutub yang berbeda. Bisa dilihat di situ telofase sudah sampai, cabangnya ada 2. Terus tahap kedua yaitu tahapan profase kedua ini kadang-kadang tidak ditemukan dan langsung ke tahap metafase kedua. Akibat tarikan serat yang seimbang, kromosom akan terletak pada bidang ekuator. Nah, metafase kedua itu dilihat. Dan tarikan yang berlawanan itu kemudian menyebabkan 2 kromatid bersaudara terpisah dan bergerak ke arah yang berlawanan. Hal ini merupakan anafase kedua.
pada tahap akhir yaitu telofase, kromosom berkumpul pada kutub-kutub yang berbeda dan membran inti muncul membungkus kelompok kromosom tersebut. Pada saat itu, kromosom yang terdapat pada setiap kelompok sudah bukan gabungan kromosom lagi. Setelah melewati 2 kali pembelahan, maka dari satu sel akan menghasilkan 4 sel yang masing-masing sel mengandung kromosom separuh jumlah sel awal. Kelompok 4 sel yang dihasilkan dari satu sel melalui meiosis disebut tetrad. Bisa dilihat dari gambar ada menghasilkan 4 buah sel, itu disebut tetrad. Selanjutnya yaitu ada reproduksi virus. Reproduksi virus karena virus memiliki keterbatasan perangkat, maka dia bereproduksi dengan memerlukan sel inang dan mengakibatkan dirinya harus menjadi parasit. Reproduksi virus mempunyai 2 tahapan, yaitu pertama daur litik dan daur lisogenik. Pada daur litik, virus akan menginfeksi bahan genetiknya dan kemudian langsung memperbanyak diri dalam sel inang. Dan selanjutnya virus-virus baru itu akan keluar dari sel inang dan menginfeksi sel baru. Sedangkan pada daur lisogenik, virus setelah menginfeksi sel inang tidak langsung berkembang biak, melainkan berintegrasi bahan genetik dengan kromosom inang. Selanjutnya virus yang telah terinfeksi tersebut terbawa dalam proses reproduksi sel inang. Bisa dilihat tersebut ada bagan spread reproduksi virus. Yang pertama daur litik. Daur litik, virus akan langsung memperbanyak dirinya dan menginfeksi sel inang. Dan virus tersebut kalau sudah banyak dia akan keluar dari sel inang dan menginfeksi sel baru. Sedangkan pada daur lisogenik, virus yang di sel inang akan integrasi kepada dalam kromosel sel inang dan dia akan bereproduksi dengan ikut sel inang. Apa, Pak? Wes. Selanjutnya yaitu metabolisme sel. Makhluk multiseluler baik manusia, multiseluler, hewan maupun tumbuhan tersusun atas jutaan sel. Tiap sel memiliki fungsi tertentu untuk kelangsungan hidup suatu organisme. Untuk menjalankan fungsinya, sel melakukan proses metabolisme. Metabolisme adalah reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Reaksi kimia ini akan mengubah suatu zat menjadi zat lain. Metabolisme sendiri dibagi menjadi 2, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah fase metabolisme yang terjadinya pembongkaran atau degradasi senyawa-senyawa bermolekul besar menjadi senyawa bermolekul kecil. Jadi katabolisme ini adalah proses di mana senyawa yang bermolekul besar dijadikan senyawa yang bermolekul kecil. Proses ini menghasilkan energi yang dapat digunakan oleh makhluk hidup sehingga disebut reaksi eksorgonik. Katabolisme mempunyai 2 fungsi, yaitu menyediakan bahan baku untuk sintesis molekul lain dan menyediakan energi kimia yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas sel.
Lah, contoh dari katabolisme adalah respirasi. Berdasarkan kebutuhan oksigen, katabolisme dibagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Sedangkan respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Respirasi aerob disebut juga pernapasan dan terjadi di paru-paru, sedangkan pada tingkat sel respirasi terjadi pada organel mitokondria. Nah, contoh dari respirasi anaerob adalah glikolisis. Tahapannya adalah glikolisis, dekarbosilasi oksidatif, transport elektron, dan siklus Krebs. Selanjutnya ada respirasi anaerob. Respirasi anaerob merupakan respirasi yang tidak menggunakan oksigen sebagai penerima akhir pada saat pembentukan ATP. Respirasi anaerob juga menggunakan glukosa sebagai substrat. Contoh dari respirasi anaerob juga biasanya disebut dengan fermentasi. Organisme yang melakukan fermentasi ini diantaranya adalah bakteri, protista yang hidup di rawa-rawa, lumpur, makanan yang diawetkan atau tempat-tempat lain yang tidak mengandung oksigen. Beberapa organisme dapat berrespirasi menggunakan oksigen, tetapi dapat juga melakukan fermentasi. Organisme seperti ini melakukan fermentasi jika lingkungannya miskin oksigen. Sebagai contoh, sel-sel otot dapat melakukan respirasi anaerob jika kekurangan oksigen. Fermentasi dibedakan menjadi dua, yaitu fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Fermentasi asam laktat merupakan respirasi aerob. Hasil akhir fermentasi ini ialah asam laktat, yang disebut juga asam susu. Sebagian masyarakat menyebut asam laktat sebagai asam kelelaan. Asam laktat merupakan zat kimia yang merugikan karena bersifat racun dan toksis. Nah, yang kedua ada fermentasi alkohol. Nah, ini yang biasanya pada beberapa organisme peristiwa pembebasan energi terjadi karena asam pirufat diubah menjadi asam asetat dan CO2. Selanjutnya asam asetat diubah menjadi alkohol. Jadi kayak fermentasi susu, fermentasi anggur menjadi alkohol, itu disebut fermentasi alkohol. Yang kedua yaitu ada anabolisme. Anabolisme adalah proses sintesis senyawa atau komponen dalam sel hidup. Anabolisme ini kebalikan dari katabolisme. Jadi anabolisme adalah reaksi pembentukan sel sederhana menjadi molekul yang kompleks. Jadi dari yang sederhana atau yang kecil menjadi besar, atau sederhana menjadi kompleks. Lah, reaksi anabolisme ini contohnya adalah fotosintesis, komosintesis, sintesis lemak, dan sintesis protein. Fotosintesis merupakan sintesis yang memerlukan cahaya, dan ini terjadi pada tumbuhan yang memiliki klorofil. Sementara komosintesis terjadi pada organisme autotrof, tepatnya kemoautotrof, yang mampu menghasilkan senyawa organik yang dibutuhkan dari zat-zat anorganik dengan bantuan energi kimia. Jadi proses anabolisme ini seperti membuat cadangan makanan. Jadi dari yang molekul sederhana dijadikan yang lebih kompleks. Itu proses anabolisme. Perbedaan dari fotosintesis dan kemosintesis itu terletak pada senyawa yang terlibat. Kalau di fotosintesis itu karbon dioksida dan air. Kalau di kemosintesis
Senyawanya itu oksigen, karbon dioksida, dan air. Sementara tempat berlangsungnya pun berbeda. Kalau fotosintesis di kloroplas, kalau kemosintesis itu pada pigmen semacam klorofil. Sumber energi pun berbeda. Yang fotosintesis cahaya. Kalau kemosintesis senyawa organik yang dioksidasi. Kalau kan tadi sudah saya jelaskan bahwa fotosintesis itu berlangsung di tumbuhan, kalau kemosintesis pada mikroorganisme. Hasilnya pun berbeda. Kalau fotosintesis menghasilkan karbohidrat sederhana, kalau kemosintesis menghasilkan kemosintesis bakteri karbohidrat sederhana. Selanjutnya yaitu sintesis lemak. Lemak disintesis dari protein dan karbohidrat melalui acetyl coenzim. Yang terakhir yaitu sintesis protein. Sintesis protein di dalam sel tersusun atas asam amino dan terjadi dengan melibatkan DNA, RNA, dan ribosom. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.